Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang modul 10. Materinya itu tentang IP atau Internet Protocol. Nah, di modul ini nanti akan dijelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama itu dari menangkap paket dari eksekusi traceroute. Kemudian ada penjelasan tentang IP version 4. Terus ada penjelasan tentang fragmentasi, dan yang terakhir penjelasan tentang IP version 6. Oke, mungkin sebelum mulai ke praktiknya, aku jelaskan dulu apa itu protokol IP. Jadi IP atau Internet Protocol itu adalah protokol jaringan yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengalamatkan perangkat dalam sebuah jaringan. Jadi fungsi utama dari IP itu sebagai alamatnya, alamat dari suatu device-nya. Misalnya ada klien dan server. Nah, untuk berkomunikasi antara klien ke server dan sebaliknya itu kan diperlukan sebuah alamat ya. Nah, alamatnya itu adalah si IP ini atau si Internet Protocol ini. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Dengan kata lain, IP berfungsi sebagai alamat rumah yang memungkinkan data dikirimkan ke tujuan yang benar di internet atau dalam jaringan lokal. Berarti fungsi utama IP itu adalah sebagai alamat. Kemudian setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik itu komputer, HP, printer, server, dan lainnya, itu pasti punya yang namanya IP ini atau punya sebuah alamat. Nah, masing-masing alamat atau IP dari masing-masing device itu sifatnya unik ya. Jadi beda-beda tiap device. Kemudian di sini ada fungsi IP. Yang pertama itu memberikan alamat unik pada setiap perangkat dalam jaringan. Kemudian mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Kemudian membantu menentukan jalur atau routing yang harus ditempuh oleh data. Dan yang terakhir menjadi bagian utama dalam komunikasi berbasis TCP/IP. Kemudian untuk IP sendiri itu ada dua jenis. Ada IPv4 atau yang version 4 dan IPv6 atau version 6. Nah, perbedaannya yang paling mencolok itu kalau IPv4 nanti bentukannya itu hanya sebuah angka, ada 4 oktet ya. Nanti ada contohnya. Sedangkan kalau IPv6 itu ada terdiri dari angka dan huruf juga, jadi campur gitu. Di sini ciri IPv4 itu formatnya 32 bit, terdiri dari 4 blok angka atau 4 oktet disebutnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Hanya berupa angka ya, terdiri dari 4 oktet atau 4 bagian. Ini oktet 1, oktet 2, oktet 3, dan oktet 4. Nah, karena ini formatnya 32 bit, berarti masing-masing oktet itu terdiri dari 8 bit. Oktet pertama 8 bit, oktet kedua 8 bit, oktet ketiga 8 bit, dan oktet keempat 8 bit. Kemudian untuk jumlah dari IPv4 di seluruh dunia itu terbatas, kurang lebih hanya sekitar 4,3 miliar IPv4 seperti itu. Nah, tapi untuk dari segi penggunaannya yang sering dipakai itu masih IPv4 karena masih umum. Kemudian yang jenis kedua ada IPv6 atau yang version 6. Nah, kalau version 6 ini dia itu bentukannya huruf dan angka, jadi campuran. Contohnya seperti ini. Nah, dia itu IPv6 itu lebih panjang ya, karena formatnya dalam 128 bit. Jadi lebih panjang dan lebih kompleks. Kemudian untuk jumlah alamat yang beredarnya sudah pasti lebih besar dari IPv4. Jadi lebih banyak IPv6 daripada IPv4. Cuman kalau dari segi penggunaannya, dia itu masih jarang dipakai karena orang-orang itu masih umum memakai yang version 4.
Kemudian kelebihan dari IPv6 itu dia lebih aman dan lebih efisien dibandingkan IPv4. Seperti itu. Nah, kemudian untuk cara kerja protokol IP itu karena komunikasi client server itu intinya dia mengirimkan data ya, atau mengirim paket-paket data. Nah, IPv4 protokol IP ini kerjanya itu dengan cara mengemas data menjadi paket-paket kecil, kemudian dikasih alamatnya, alamat sumber dan alamat tujuan atau source address dan destination address, kemudian merutekannya melalui jaringan agar sampai ke tujuan yang tepat. Jadi selain fungsinya sebagai alamat, protokol IP ini juga fungsinya untuk routing atau merutekan. Jadi nanti jalur-jalurnya itu dipilihin sama si IP ini. Kemudian untuk protokol IP dia beroperasi di jaringan, di lapisan jaringan atau network layer untuk menangani pengalamatan dan routing. Sedangkan TCP-nya atau transport layer-nya fungsinya itu untuk memecah atau menyusun kembali data. Kalau di sini di OSI layer berarti IP itu ditempatkan di network layer bareng sama ICMP. Sedangkan transport layernya atau TCP UDP-nya itu di layer atasnya lagi. Seperti itu. Oke, kemudian kita langsung masuk ke praktiknya. Nah, di sini yang pertama itu kita praktik menangkap paket dari eksekusi traceroute. Oke, mungkin aku jelaskan dulu apa itu traceroute. Jadi traceroute itu fungsinya sebagai mengidentifikasi rute yang dilalui sama sebuah paket data. Jadi dari traceroute ini kita bisa melihat nih datagram atau paket-paket yang dikirim itu lewatnya jalur mana aja atau lewatin router mana aja gitu. Kemudian di proses traceroute di sini juga ada istilah yang namanya TTL atau time to live. Fungsinya itu kalau aku sebutnya itu sebagai penanda atau checkpoint lah. Jadi traceroute kan nanti bekerjanya setiap beriterasi ya. Jadi ada beberapa iterasi, aku sebutnya iterasi. Nah, setiap iterasi itu TTL-nya ditambahkan 1. Sementara untuk iterasi pertama TTL-nya itu bernilainya 1. Jadi setiap melewati router TTL-nya itu akan dikurangi 1 sampai habis. Kalau misalnya habis, nanti si kliennya akan mengirim paket baru lagi dengan TTL yang ditambahkan 1. Nanti dicontoh lebih dijelasin lebih detail. Nah, terus tadi kan setiap paket-paket yang melewati router kan TTL-nya dikurangin 1 ya. Kalau misalnya TTL-nya sudah mencapai 0, si router itu akan mengembalikan pesan ICMP reply ke host pengirim dengan keterangannya itu tipe 11 atau TTL exceeded. Jadi TTL-nya itu udah habis. Jadi si paketnya itu nggak bisa melanjutkan ke rute setelahnya lagi. Jadi mau nggak mau si kliennya harus mengirimkan paket baru dengan TTL yang ditambahkan 1. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan contohnya ya. Sebagai hasil dari perilaku ini, datagram dengan TTL 1 dikirim oleh host yang mengeksekusi traceroute akan menyebabkan router 1 hop dari pengirim mengirim pesan ICMP TTL exceeded kembali ke pengirim. Di sini ada istilah hop. Hop itu adalah routernya ya. Jadi misal nih paket ini sudah melewati hop pertama atau router pertama, berarti kan TTL-nya dikurangi 1.
Kalau misalnya TTL-nya udah habis, nanti si routernya ini akan mengirim pesan balasan berupa ICMP TTL exceeded kembali ke pengirim. Nah, setelah pengirimnya atau hostnya itu menerima pesan TTL exceeded ini, nanti si pengirim atau si hostnya akan mengirim datagram baru atau paket baru dengan TTL-nya ditambahkan 1. Di sini TTL-nya 2. Sehingga bisa melewati router 2 hop setelahnya atau bisa melewati router yang kedua gitu. Nah, setelah melewati router pertama kan TTL-nya dikurangin 1 ya, berarti sisa 1 TTL-nya. Terus pas di router kedua, TTL-nya itu dikurangi 1 lagi sehingga 0. Nah, terus si router yang kedua sama kayak sebelumnya, dia mengirim pesan ICMP TTL exceeded ke hostnya lagi atau ke pengirimnya lagi. Terus si pengirim yang menerima pesan TTL exceeded itu mengirim ulang datagram IP baru atau paket baru dengan TTL-nya ditambahkan 1. Sekarang TTL-nya 3. Nah, terus prosesnya itu berjalan terus-menerus sampai mencapai server yang dituju. Jadi selama belum mencapai server yang dituju, nanti pengiriman paketnya untuk TTL-nya akan terus ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, karena setiap melewati router yang TTL-nya 0 itu mengirim pesan TTL exceeded, maka bisa dibilang si router yang mengirim pesan TTL exceeded itu sebagai checkpointnya atau penanda si paket ini berarti melewati router A, terus setelah router A ke router B, setelah router B ke router C, dan seterusnya. Nanti dari rangkaian pesan-pesan itu kita bisa melihat nih si paket yang dikirim itu ngelewatin routernya itu lewat mana aja. Nanti bisa di track untuk jalur pengirimannya. Seperti itu. Kemudian untuk menjalankan traceroute itu di setiap OS beda-beda caranya. Untuk Linux atau Mac OS, komennya itu seperti ini. Traceroute spasi nama servernya, spasi ukuran byte paket yang dikirim. Ini opsional ya. Bisa boleh ditambahin atau enggak. Yang penting komen utamanya itu yang ini. Traceroute spasi servernya. Sedangkan kalau di Windows, komennya itu cuma tracer spasi nama servernya. Seperti itu. Nah, selain menjalankan traceroute ini, nanti kita juga akan menganalisis traffic paket yang dikirimnya memakai Wireshark. Nah, mungkin bisa langsung dipraktekin. Pertama kita siapin command prompt sama Wireshark. Nah, di sini langsung aja ke capture, option, terus pilih interface-nya. Karena aku pakainya wireless, berarti interface-nya yang WiFi. Terus langsung start. Nah, terus di sini kita tunggu kurang lebih 15 detik sampai trafficnya lancar. Oke, kemudian kita buka CMD-nya, terus lakukan proses traceroute. Misal server yang mau dituju itu server Gaya CS Umas Edu. Terus langsung enter. Nah, di sini ditunggu aja sampai selesai.
Oke, karena di sini proses traceroute-nya udah selesai, untuk Wireshark-nya bisa langsung di stop. Nah, kita lihat dari hasil traceroute-nya dulu. Nah, di sini kan aku menjalankan program traceroute ke server Gaya CS Umas Edu. Terus di bawahnya ada tulisan tracing route to Gaya CS Umas Edu, terus ada IP-nya. Nah, IP ini adalah IP dari si server Gaya CS Umas Edu. Nah, kalau dilihat dari bentukan IP-nya ini, si server itu memakai IP version 4 karena masih berupa angka doang. IP-nya itu 128.119.245.12. Terus di bawahnya lagi ada teks over a maximum of 30 hops. Artinya program traceroute di Windows itu hanya bisa ditelusuri sampai maksimal 30 hop saja atau 30 router saja. Jadi kalau misalnya setelah 30 hop itu belum mencapai server, maka otomatis program traceroute-nya itu berhenti. Nah, cuman di sini terakhir itu sampai hop ke 28. Artinya setelah melewati 28 router, si paket yang dikirim klien itu bisa mencapai servernya. Di sini rute akhirnya itu langsung ke servernya ya. Kemudian di sebelah kanannya ini, yang ini adalah waktu tempuh dari paket-paket yang dikirimkan oleh si kliennya atau dari laptopku ini. Ya, di sini karena ada 3 buah waktu tempuh, berarti di setiap iterasi traceroute dia mengirim satu paket data. Ini misal yang kolom ini adalah paket A, kolom kedua ini paket B, kolom ketiga paket C. Nah, dari iterasi pertama router yang dikunjungi ini adalah gateway dari jaringan yang lagi kupakai. Ini IP-nya 192.168.1.1. Terus dari router gateway ini lanjut rutenya itu ke router kedua dengan IP sekian 10.42.01. Terus lanjut lagi ke router ketiga, IP-nya sekian. Terus di router keempat di sini RTO, berarti artinya paket yang masuk ke router 4 itu router 4-nya sedang mati, jadi nggak ada pesan balasannya atau RTO. Nah, karena RTO di iterasi yang kelima atau router kelima, si paketnya itu nggak melewati router 4 lagi, jadi dia melewati rute lain yang tingkatannya sama di router keempat, sehingga bisa masuk di router kelima. Seperti itu, dan seterusnya sampai ke tujuan akhirnya atau si server Gaya CS Umas Edu-nya ini. Seperti itu. Kemudian dari hasil Wireshark-nya, karena di sini paketnya itu banyak ya, sampai 1320, kita masukkan filter. Di sini ada ini. Kita udah masuk ke analisis IPv4-nya ya. Nah, untuk filternya itu yang ini, UDP or ICMP. Nah, karena ini masih banyak, kita harus mencari tahu nih paket-paket yang dipakai di program traceroute itu paket nomor berapa aja. Caranya kita lihat lagi ke hasil traceroute-nya. Di sini kan ada IP dari servernya ya. Berarti untuk destination-nya itu adalah si IP servernya ini. Kemudian karena program traceroute ini dijalanin sama laptopku yang dimana juga punya alamat, kita lihat IP-nya. Nah, di sini alamat IP laptopku itu ini 192.168.1.131. Berarti kita cari dari hasil Wireshark ini mana sih paket-paket dengan
source address-nya ini 1.131, sementara destination address-nya ini IP dari servernya. Kita lihat nih dari sini, mulainya itu dari paket berapa. Nah, di sini ya mulainya. Kenapa bisa menentuin ini? Karena pertama source address-nya itu IP laptopku atau IP kliennya, destination-nya IP servernya, terus lihat dari TTL-nya juga. Nah, tadi kan dijelasin di awal, untuk setiap iterasi traceroute TTL-nya itu ditambah 1. Sementara untuk default dari iterasi pertama TTL-nya adalah 1. Nah, di sini TTL-nya 1. Berarti paket nomor 343 ini adalah awal mula dari program traceroute-nya. Nah, kemudian dari paket 343 ini kita lihat dulu apa yang bisa kita temukan informasinya. Nah, di sini ada header IPv4. Informasi yang bisa kita dapetin itu yang pertama ini source address-nya. Ini udah pasti alamat IP kliennya atau IP laptopku. Kemudian destination address-nya ini IP dari si server. Terus di sini bawahnya ada version 4, berarti di paket ini alamat IP yang dipakai itu IP version 4. Kemudian kita bisa lihat di bagian flex ini, di bagian fragment offset itu 0, terus more fragmentnya not set, artinya si paket ini dia tidak terfragmentasi atau nggak dipecah gitu paketnya. Terus bisa lihat juga ini TTL-nya 1. Terus di sini ada header ICMP. Oh iya, untuk program traceroute itu dia bekerjanya di melalui protokol ICMP juga. Nanti untuk detail ICMP itu dijelasin di modul 12. Jadi mungkin bisa di skip ya. Kita fokus ke header IPv4-nya aja. Oke, kemudian di program traceroute ini kan dia mengirimkan 3 paket sekaligus ya di satu iterasi. Ya salah. Nah, kita lihat paket-paket mana yang lain yang TTL-nya juga 1. Biasanya nggak jauh dari paket yang pertama. Nah, di sini ada paket nomor 345 dan 347. TTL-nya 1. Sama-sama 1 ya. Berarti paket nomor 343 ini adalah paket nomor 1 atau paket A. Yang ini, waktu tempuhnya kolom yang ini. Kemudian paket 345 ini paket B yang kolom kedua. Terus paket 347 itu paket C yang ini waktu tempuhnya. Oke, kemudian tadi kan dijelasin juga setiap iterasi traceroute itu setelah melewati router TTL-nya akan dikurangi 1. Karena di iterasi pertama ini TTL-nya masih 1, ketika melewati router pertama maka kan TTL-nya langsung habis ya. Nah, si router yang dikunjungi tersebut akan mengirimkan pesan balasan berupa TTL exceeded atau time to leave exceeded. Nah, paket balasannya itu bawahnya. Untuk iterasi 1, berarti paket balasan yang dikirim router itu paket nomor 344, 346, sama 348. Nah, bisa dilihat juga di cross check dari source-nya atau address-nya. Source address-nya ini dan destination address-nya ini. Nah, source address ini itu sama kayak hasil dari traceroute-nya. Karena ini masih iterasi 1, berarti kan IP routernya tuh ini 1.1. Nah, di source address itu juga sama. Atau ini adalah IP dari routernya. Dia mengirim TTL exceeded. Nah, terus setelah iterasi 1 selesai, kan lanjut ke iterasi kedua ya, yang ini. Nah, sekarang
router kedua yang dilewati alamat IP-nya itu yang ini 10.42.0.1. Nah, kita lihat paket mana yang source address-nya itu alamat client, sementara destination-nya itu alamat server, dan TTL-nya 2. Nah, yang jawaban itu yang ini. Paket 361, 363, 365. Nah, di sini sama kayak iterasi 1 sebelumnya, mengirim paket ICMP request dengan TTL-nya sekarang ditambahkan 1, jadi TTL-nya 2. Terus di detail paketnya di sini kita bisa lihat informasi dia itu terfragmentasi atau enggak, atau dia itu terpecah atau enggak. Dilihat dari flags. Nah, di sini field more fragment itu not set, berarti dia tidak dipecah. Sama kayak di iterasi 1 tadi. Ya, terus di sini field TTL-nya jadinya 2. Karena iterasi kedua TTL-nya ditambahkan 1 jadi 2. Setelah melewati router kedua kan TTL-nya habis ya. Maka router kedua mengirim pesan balasan TTL exceeded. Nah, kita lihat source address-nya 10.42.0.1 kita samakan sama hasil dari traceroute iterasi kedua, IP-nya ini, IP routernya 10.42.0.1. Berarti valid ya. Untuk di iterasi kedua ini, pesan balasan dikirim sama router kedua dengan IP 10.42.0.1 ke kliennya atau laptopku ini. IP-nya 1.131. Terus cek lagi iterasi selanjutnya. Berarti iterasi ketiga, sekarang IP routernya itu 180.252.385. Nah, kita lihat di hasil trackingnya itu yang ini 376, 378, 380. Nah, sekarang TTL-nya ditambah 1, jadi sekarang TTL-nya 3. Terus setelah mencapai router ketiga, TTL-nya habis, si router ketiga mengirim pesan balasan TTL exceeded. Sama kayak iterasi 1 dan 2 tadi. Nah, proses ini terus berlanjut sampai iterasi ke-28 atau hop ke-28. Langsung dari servernya ya. Berarti harusnya TTL terakhir itu TTL 28. Kita lihat di sini. Paket nomor berapa yang TTL-nya 28. Nah, di sini ya di bagian bawah. 24 yang RTO ada berapa? 25 dan 27. 25 26. Ya, benar yang ini. Nah, kenapa setelah TTL 28 itu munculnya bukan pesan balasan TTL exceeded? Karena di iterasi ke-28 atau saat TTL-nya 28 kan dia sudah sampai ke servernya ya, atau paketnya itu udah nyampe ke server. Nah, karena udah nggak ada rute yang dilewati lagi, maka si server akan mengirim pesan balasannya itu ICMP echo reply. Nah, ini detailnya nanti dijelasin di modul 12 juga. Nah, artinya kalau udah nggak ada pesan balasan TTL exceeded, artinya pesan atau paket yang dikirim itu udah sampai ke server. Seperti itu. Di sini iterasi ke-28 yang terakhir. Nah, dari hasil traceroute ini kan kita bisa lihat ya, untuk paket yang dikirim itu jalurnya lewatin router mana aja. Oh, ternyata router paketnya itu melewati router ini, router 1.1, terus melewati router 2 dengan IP ini, router 3, router 4, router 5, dan seterusnya sampai ke server terakhir. Nah, kemudian kita juga lihat dari waktu tempuhnya. Di sini ada lonjakan waktu tempuh di iterasi ke-6 atau 7, mulainya dari sini. Nah, cuman kalau kita bandingin sampai iterasi terakhir, waktu tempuhnya itu stabil ya.
Artinya tidak ada masalah dari koneksi antara klien ke server. Seperti itu. Oke. Itu untuk penjelasan yang traceroute dan IPv4 dasar. Nah, karena tadi filter yang kita masukin itu yang cuma ini ya, UDP or ICMP. Nah, ini tuh masih filter yang umum atau yang bisa melihat secara keseluruhan dari proses traceroute. Kalau misalnya kalian mau lihat paket ICMP request-nya aja atau paket request-nya aja yang dikirim dari klien, bisa pakai filter yang ini, IP source, di sini IP hostnya atau IP laptopnya, dan IP destination, IP server, dan UDP dan or ICMP. Nah, karena di sini IP source-nya itu yang ini atau IP laptopku ini, berarti ada penyesuaian dari si filternya. Berarti filternya itu IP source sama dengan titik sama dengan 12 168.1.1.31 and IP DST 128 ini 128.119.245.12 and UDP and not ICMP. Loh, kosong. Ada yang salah kah? Oh, dia ICMP yang ngirimnya ya. Berarti N ICMP. Oh. Oh, karena ini berarti ini beda ya sama yang di modul. Di modul ini dia mengirim paketnya itu lewat UDP. Sementara di hasilku ini, mungkin karena OS. Ya, karena beda OS ya. Kalau di Windows itu untuk pengirimannya pakainya ICMP. Berarti filternya yang ini. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat tampilan yang lebih clear, filternya itu masukinnya yang ini, dengan IP source-nya itu diganti sesuai IP teman-teman. Masing-masing nanti bakal beda. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke fragmentasi. Nah, di fragmentasi ini sebenarnya di modul nggak dijelasin ya. Cuman aku ngambil dari materi yang tahun lalu, ada filenya, file trace-nya udah ada. Nanti untuk link filenya aku taruh di deskripsi grup. Nah, untuk melihat fragmentasi, kita bisa lihat paket-paket yang ini nih, yang ada tiga merah ini. Misal aku ambil paket ini deh, 179.80.81. Nah, karena ini fragmentasi, berarti kan fokusnya itu paketnya itu dipecah ya. Maka nanti ada keterangan ini, fragmented IP protocol. Nah, kemudian setiap fragmentasi IP itu ada ID-nya, atau setiap paket yang terfragmentasi itu ID-nya bakal beda-beda. Contoh nih, 179.180.181 ID-nya FDA 2. Terus 183, 184, 185 ID-nya FDA 3. Jadi beda-beda gitu setiap paket-paket yang terfragmentasi. Terus selain kita bisa lihat dari keterangan ini, yang bisa mendukung bahwa paket tersebut terfragmentasi, kita bisa lihat di header IP-nya di field yang flag yang ini.
Nah, kita perbesar. Nah, lihat di bagian sini, more fragment set. Artinya paket 179 ini terfragmentasi atau dia itu bagian dari satu fragmen data. Terus ukuran dari paket yang terfragmennya itu kita bisa lihat di bagian sini datanya. Ukuran datanya 1480 bytes. Berarti paket 179 itu adalah fragmen pertama dengan ukuran datanya 1480 byte. Nah, kenapa fragmen pertama? Karena fragmen offsetnya itu masih 0. Terus kita bandingin nih sama fragmen yang kedua, 180. Nah, karena tadi 179 ini ukurannya 1480 bytes, maka ukuran fragmen offset dari paket kedua ini mulainya itu 1480. Nah, bisa lihat di sininya ya. Terus lihat juga field yang more fragment di sini masih set. Berarti paket 180 ini masih sebuah fragmen dari satu datagram utuh. Di sini untuk paket 1480 ukurannya masih 1480 juga. Terus kedua paket ini 179 sama 180 disatukan di paket 181. Nah, buktinya kita bisa lihat di bagian sini field more fragmentnya not set. Sementara nah, di sini kita bisa juga lihat field yang ini 3 IPv4 fragment 2980 bytes. Nah, artinya paket 181 ini adalah datagram yang utuhnya dengan fragmen-fragmennya yang udah disatuin gitu. Jadi 179 180 ini disatuin di paket 181. Keterangannya yang ini. Nah, ukuran utuh dari masing-masing fragmennya itu yang ini. 179 tadi kan ukurannya 1480. Terus 180 ukurannya 1480 juga. Sementara di paket 181 sendiri ukurannya itu hanya 20 bytes. Sehingga kalau disatukan satu fragmen itu ukuran totalnya 2980 bytes. Terpecah menjadi 3 fragmen seperti itu. Nah, terus fragmen offsetnya berarti dijumlahkan dari sini 1480 ditambah 1480 totalnya 2960 masuk ke sini sebagai fragmen offset dari fragmen 181 seperti itu. Terus kita lihat untuk fragmen yang lain yang ini misal 183, 184, 185. Di sini ID-nya itu FDA3 beda ya, FDA3. Terus dia itu dipecah jadi 3 fragmen juga sama kayak sebelumnya dengan ukurannya itu sama ya. Di sini 1480, fragmen kedua 1480, terus fragmen ketiga 20. Berarti sama, ukurannya sama fragmen sebelumnya. Nah, terus karena di sini ada paket balasan TTL exceeded juga, berarti dia ini bagian dari proses traceroute dengan ukuran paket yang dikirim itu di custom. Total ukuran kan tadi 2980 bytes ya. Berarti kliennya itu memakainya Linux atau macOS. Karena dari penjelasan modul yang di bagian atas, yang bisa custom ukuran itu hanya Linux atau macOS aja. Seperti itu. Nah, sebenarnya bagian fragmentasi penjelasannya cukup itu aja, simple. Yang penting ada keterangan fragmented IP protocol yang ini. Seperti itu. Kemudian masuk ke pembahasan terakhir tentang IPv6. Nah, untuk
IPv6 ini aku nggak nyontohin langsung untuk proses tracingnya karena filenya itu udah ada. Yang ini ngambil dari tahun lalu juga. Nanti link filenya aku taruh di deskripsi juga, sama kayak paket yang pertama. Terus instruksi di sini di modul kita akan melihat sekilas datagram IPv6 menggunakan Wireshark. Untuk jejak ini browsernya membuka youtube.com karena YouTube ini memberikan dukungan untuk IPv6. Nah, ini ya nama filenya. Terus kita disuruh lihat paket nomor 20. Kita cari dulu yang ini. Nah, di paket 20 ini di bagian source address sama destination address-nya udah jelas ya. Ini pakainya IP version 6 karena ada hurufnya, bukan angka doang. Terus source address-nya ini sekian, berarti IPv6 dari kliennya itu yang ini, sementara destination-nya yang ini. Nah, karena tadi di modul itu menjelaskannya web browsernya membuka youtube.com, berarti kan harus dilakukan translasi domain dulu ya, maka protokolnya DNS. Nah, di sini tipe record dari DNS-nya itu 4A atau Quad A ke youtube.com. Nah, DNS record 4A ini kalau teman-teman masih ingat dari pertemuan berapa ya dulu yang membahas tentang DNS, yang 4A ini fungsinya untuk mendapatkan IPv6 dari youtube.com. Di sini kita bisa lihat dari pesan balasannya. Yang ini, paket 27. Nah, di sini kan mengirimkan response ya. 4A youtube.com yang ini 267 F8B0 bla bla bla. Nah, IP dari yang ini 2607 sampai belakang ini adalah hasil dari translasi domain youtube.com. Nah, 4A ini menjelaskan bahwa hasilnya itu nanti berupa IPv6. Nah, ini benar ya, hasilnya itu IPv6. Seperti itu. Kemudian dari history ini, selain dia mengirim DNS 4A, dia juga mengirim DNS tipe yang A. Nah, tipe A ini fungsinya untuk mendapatkan IP dari domainnya youtube.com ini, tapi IP-nya itu berupa IPv4. Di sini pesan balasannya itu paket nomor 23. Nah, di sini kan responnya itu langsung mendapatkan IPv4 dari youtube.com ya. Nah, IP dari youtube.com itu yang ini 172.217.10.142. Seperti itu. Terus di modul disuruh jelasin apa lagi? Ya, itu aja. Terus aku mau nambahin juga, tadi kan ada dua jenis record DNS-nya, yang A sama yang 4A. Nah, perbedaannya itu, kalau yang tipe A atau record A ini itu digunakan untuk memetakan domain ke alamat IPv4 yang kayak tadi jelasin ya. Jadi kalau record A, nanti balasannya atau reply-nya itu berupa alamat IP dari domainnya. Sedangkan kalau yang 4A itu untuk memetakan domain ke alamat IPv6. Jadi bisa dilihat juga dari hasilnya bahwa DNS record 4A itu mana tadi? Nah, di sini balasannya itu adalah IPv6 dari si youtube.com. Seperti itu. Atau buat lebih detailnya lagi, kita bisa lihat di header DNS-nya. Di bagian answer. Nah, di sini ada lebih jelasnya lagi.
youtube.com type 4A class in address 2607 F8B0 4006 815 200E. Nah, alamat IPv6 ini adalah alamat dari si youtube.com-nya. Seperti itu. Oke, habis. Oke, mungkin untuk penjelasan modul 10 tentang IP cukup sampai sini. Untuk nanti file trace yang mana tadi? File trace yang IPv4 sama yang IPv6 nanti aku taruh di deskripsi grup. Nanti bisa langsung kalian download aja. Oke, terus kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.